Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Rangkuman kali ini kami akan menyatukan video One Piece Arc Fishman Island menjadi satu. Tujuannya agar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Nanti arc ini bercerita tentang Luffy yang berlayar di Pulau Manusia Ikan. Tentunya juga mereka akan mendapatkan suatu masalah yang besar yang berkesinambungan dengan masalah dari manusia ikan sendiri. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Fishman Island versi Efek Anime. Arc ini dibuka dari time skip latihan Luffy selama 2 tahun. Yang mana Luffy selama 2 tahun itu berlatih dengan relik untuk menjadi kuat. Bahkan di pelatihan itu Luffy belajar yang namanya Haki. Nah, pelatihan selama 2 tahun itu sudah terlihat dari penampilannya sekarang. Di mana sekarang Luffy sudah berbeda jauh dari yang dulu. Ia lebih besar dan terlihat kuat. Nah, untuk kemampuan dari Luffy sudah tidak diragukan lagi. Karena sekarang ia bisa menghentikan binatang besar dan buah sekalipun. Jadi terlihat kalau saat ini kekuatan dari Luffy 2 kali lipat dari sebelum time skip. Setelah urusannya di sini telah selesai, sekarang ia berniat untuk bertemu teman-temannya di Pulau Sabaody. Beralih lagi ke Pulau Sabaody. Pertama kali, kru yang paling awal datang adalah Zoro. Yang mana Zoro datang ke sini bersama dengan Perona. Di sini terlihat kalau Zoro sudah jauh berbeda dari yang dulu. Dan yang paling menonjol darinya adalah memiliki sayatan di bagian matanya. Namun belum jelas siapa yang melukainya. Yang pasti, hal tersebut adalah hal yang paling menonjol dari Zoro setelah time skip. Beberapa hari setelah itu, Nami akhirnya sampai di pulau tersebut. Sesaat di sana, ia langsung mencari informasi tentang Pulau Manusia Ikan. Namun saat mencari informasi tersebut, ia mendapatkan masalah dari bajak laut yang mengatasnamakan bajak laut Mugiwara. Jadi untuk saat ini, pemerintah masih tidak mengetahui kalau kru topi jerami masih hidup atau tidak. Lantaran dalam 2 tahun ini, bajak laut tersebut tidak terdengar sama sekali. Jadi pemerintahan menganggap kalau bajak laut topi jerami sudah mati. Namun nyatanya tidak. Sementara di kondisi ini, ada para bajak laut yang telah memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpura-pura menjadi Luffy dan krunya. Dengan alasan sekarang bajak laut topi jerami disegani di dunia perbajak lautan. Jadi dengan memanfaatkan nama itu, mereka bisa menakut-nakuti para bajak laut lainnya. Bodohnya lagi, bajak laut itu telah meremehkan orang yang salah. Tetapi Nami hanya diam saja, lantaran ia tidak ingin membuat masalah. Tetapi bajak laut tersebut malah menjadi-jadi. Beruntung Usopp datang dan langsung menghentikan mereka dengan kemampuan barunya. Setelah hal tersebut, Nami dan Usopp pergi agar tidak membuat masalah. Namun sebelum pergi, Nami mengajari mereka kejamnya dunia bajak laut. Di waktu yang sama pula Sanji akhirnya datang. Sesaat di pulau itu, ia langsung mencari bahan makan untuk berpetualang ke depannya. Di sela-sela mencari barang itu, ia bertemu dengan Zoro. Yang mana ia melihat kebodohan dari Zoro. Di mana Zoro dengan bodohnya menghancurkan kapal bajak laut. Dengan alasan ia salah tempat. Hal tersebut membuat Sanji marah. Alhasil mereka berdua pun berkelahi. Jadi mereka saat ini masih sama seperti dulu. Bedanya, saat ini mereka sama-sama kuat. Kembali ke 2 hari sebelumnya, yang mana Franky sudah datang ke tempat ini. Dan ia langsung mengunjungi kapal. Di sana ia sangat terkejut karena Sanigo tidak rusak sama sekali. Ternyatanya, kapal itu dilindungi oleh Hachi dan kelompok dari Duval. Di saat itu, ia ingin berterima kasih kepada Hachi. Tetapi Hachi telah kembali dulu ke Pulau Manusia Ikan. Sementara Robin ke pulau ini dengan mengendap-endap. Tujuannya agar ia tidak dicari oleh para angkatan laut. Dan akhirnya ia bisa menemui teman-temannya tanpa ketahuan. Pada waktu yang sama pula, pemerintahan mengetahui bahwa kelompok topi jerami ada di Pulau Sabaody. Namun saat itu pemerintah belum mengkonfirmasinya. Tetapi tetap saja mereka mengirimkan beberapa pasukan dan pasifista untuk berjaga-jaga. Lantaran rumor beredar bahwa Mugiwara ingin merekrut sebuah aliansi yang besar. Oleh sebab itu, pemerintahan berjaga-jaga dengan menurunkan pasukan terkuatnya. Beberapa waktu berselang, Chopper akhirnya datang. Namun bodohnya, Chopper malah mengikuti Mugiwara yang palsu. Malahan Chopper menganggap kalau mereka adalah teman-temannya.
Meskipun awalnya Chopper mencurigainya, tapi ia tetap mengikutinya. Dengan alasan 2 tahun itu, bisa jadi sikap dan kepribadian mereka berubah. Namun akhirnya Chopper tahu saat Nami dan Usopp menemuinya. Jadi sekarang orang yang belum datang ke Pulau Sabaudi adalah Luffy. Singkat cerita akhirnya Luffy datang. Namun ia sekarang menyamar agar identitasnya tidak diketahui. Lantaran ia sudah berjanji kepada Hancock agar tidak membuat masalah. Tapi sepertinya ia tidak bisa lepas dari masalah. Karena tadi sangkanya ia diganggu oleh para bajak laut palsu tersebut. Dan seperti yang terlihat agar tidak membuat masalah lebih jauh, Luffy membuat mereka semua pingsan dengan kekuatan hakinya. Seketika semua orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Karena seolah-olah bajak laut palsu itu tiba-tiba terkena kekuatan yang kuat. Selepas hal itu Luffy melanjutkan perjalanannya lagi. Namun lagi-lagi ia bertemu dengan kelompok bajak laut palsu kembali. Bodohnya pula Luffy menganggap mereka berdua adalah temannya. Alhasil Luffy pun mengikuti mereka berdua. Di lain sisi setelah bajak laut tersebut tersadar, mereka berkumpul di suatu tempat. Yang mana bajak laut itu berpura-pura untuk mengumpulkan kru. Nah, yang datang ke acara itu sangat banyak. Tidak tanggung-tanggung, para Rocky yang baru juga ikut acara tersebut. Jadi terlihat kalau Rocky yang sekarang juga sama bodohnya dengan era dahulu. Yang mana mereka tidak mengetahui kalau mereka mengikuti kelompok yang palsu. Di antara para Rocky kali ini yang terlihat mencolok adalah Caribou bersaudara. Terlihat kalau Caribou memiliki bounty kira-kira 200 juta berry. Di situ pula, Luffy palsu menjelaskan kalau ia kesal dengan seseorang. Ia juga meminta semua orang yang mengikuti acara ini untuk membunuh orang tersebut. Dengan imbalan siapa yang bisa membunuhnya, maka ia akan dijadikan tangan kanannya. Pada waktu bersamaan pula Luffy dibawa ke sini. Saat itu ia membuat Luffy palsu senang, karena ia mau membalaskan dendamnya. Namun itu tak terjadi karena tiba-tiba Sentomaru dan Pacifista datang ke tempat ini. Alhasil terjadi peperangan besar di tempat itu. Sementara Luffy yang tidak ingin membuat masalah menghindari peperangan tersebut. Namun secara tadi sangkanya Pacifista menyadari keberadaannya. Akhirnya identitasnya terbongkar. Seketika semua yang melihat itu sangat terkejut. Karena ternyata orang itu adalah Mugiwara yang asli. Sentomaru yang mengetahui itu meminta semua Pacifista untuk menangkapnya. Pada pertarungan kali ini, Luffy bisa mengalahkan Pacifista dengan mudah. Bahkan ia bisa mengalahkannya dengan satu serangan saja. Keadaan menjadi-jadi saat beberapa Pacifista telah diturunkan. Beruntungnya Sanji dan Zoro juga tak sengaja ke tempat itu. Alhasil mereka bertiga bekerja sama untuk bisa kabur dari angkatan laut. Namun sebelum pergi, Luffy ditemui oleh Rayleigh. Saat itu Luffy mengatakan kalau ia berterima kasih kepadanya selama 2 tahun ini. Bahkan ia berjanji kalau suatu saat akan menjadi raja bajak laut. Selepas hal itu Luffy, Zoro, dan Sanji bergegas menuju ke kapal dengan arahan dari Rayleigh. Sementara pasukan kelompok Mugiwara juga dibantu oleh teman-teman saat di pelatihan 2 tahun lalu. Contohnya Luffy yang dibantu oleh Hancock. Di lain sisi, Brook sedang mengadakan konser di pulau ini, yang ternyata sekarang ia adalah rockstar. Namun saat ia mengetahui kalau semua telah berada di sini, ia pun meninggalkan kehidupannya agar bisa bersama dengan teman lamanya dahulu. Akhirnya sekarang semua kru telah lengkap. Terlihat kalau sekarang semuanya sudah berubah dewasa. Demikian Nami dan Robin juga berubah banyak, terutama penampilannya yang mulai dewasa. Sedangkan Usopp sekarang terlihat seperti lelaki sejati. Pada waktu itu mereka semua sangat senang karena bisa kembali seperti dulu kala. Namun saat ini mereka tidak basa-basi untuk menceritakan apa yang mereka lakukan selama 2 tahun ini. Karena sekarang pasukan angkatan laut telah mengepung semua pulau Sabaudi. Jadi saat ini mereka harus bergegas untuk menuju ke pulau manusia ikan. Beruntungnya pelapisan kapal telah selesai. Nah, pelindung kapal tersebut sangatlah unik, dikarenakan gelembung itu tidak mudah meletus. Tapi meski begitu, jika pelapis tersebut terkena beberapa benda tumpul secara bersamaan, bisa dipastikan pelapis itu akan pecah. Jadi di saat perjalanan mereka harus berhati-hati. Setelah semua persiapan dan langkah yang matang, mereka semua pun akhirnya menuju ke pulau manusia ikan.
yaitu dengan cara menyelam ke kedalaman 10.000 meter di kedalaman laut. Saat di tengah perjalanan itu, semua kru sangat terkejut, lantaran mereka seolah-olah berada di akuarium besar, dikarenakan mereka bisa melihat aneka ragam kehidupan di dalam laut. Pada waktu itu juga Nami mengatakan bahwa pulau manusia ikan berada di bawah kedalaman 10.000 meter. Dan pastinya jika di kedalaman itu, maka monster laut juga berada di sana. Jadi Nami meminta mereka semua untuk berhati-hati jika ada monster laut. Waktu itu Franky juga memberitahu sesuatu hal yang penting, bahwa Sanigo selama 2 tahun ini dijaga langsung oleh Kuma. Hal tersebut membuat lainnya terkejut. Lalu Franky menjelaskan kebenaran, bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusioner. Jadi dengan itu, Kuma berniat untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Namun untuk saat ini, Kuma bukanlah Kuma yang dahulu. Karena tubuh Kuma sekarang telah dimodifikasi seperti robot. Jadi saat ini, Kuma yang asli telah tiada. Lagi-lagi semua dibuat terkejut, karena Kuma bukanlah orang yang jahat. Bahkan mereka menganggap kalau Kuma tidak melakukan hal itu. Bisa jadi mereka semua telah ditangkap oleh pasukan polisi. Setelah kebenaran itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun di saat perjalanan tersebut, mereka didatangi oleh Kairyū bersaudara. Tujuannya mereka ke sini sudah jelas, yaitu untuk mengalahkan semua kru topi jerami. Namun saat mencoba mengintimidasi kru topi jerami, malah ia terbawa kapal dari Luffy. Dikarenakan kapal dari Kairyū dibawa oleh sapi, yang mana sapi itu adalah bawahan dari Arlong dahulu. Jadi saat sapi itu melihat Rio, sapi itu kabur dengan membawa kapal Kairyū. Jadi sekarang Kairyū hanya bisa pasrah, karena ia tidak memiliki persiapan sama sekali. Apalagi ia terlihat meremehkan kekuatan dari bajak laut Mugiwara. Cerita bersingkat lagi saat mereka masuk lebih dalam lagi. Dan tak terduganya lagi, mereka bertemu dengan monster raksasa yang bernama Kraken. Di mana Kraken memiliki badan yang besar. Bahkan ia bisa menghancurkan kapal dengan mudahnya. Itu terbukti dari kapal Kairyū bersaudara yang telah hancur dibuatnya. Jadi benar bahwa monster laut sangatlah mengerikan. Melihat hal tersebut, Luffy berniat menjinakkannya. Atas hal itu, Kairyū memiliki saran, yaitu untuk melapisi tubuhnya dengan pelindung kapal. Jika Luffy dan yang lain melapisi tubuhnya dengan itu, mereka bisa bertarung di bawah air. Setelah semua itu selesai, Luffy, Sanji, dan Zoro mencoba menjinakkan Kraken. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari mereka bertiga, di mana Sanji dan Zoro menyerang dengan kemampuan barunya, dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan serangan barunya yang ditambah haki. Dan setelah serangan besar itu, akhirnya Kraken pun tumbang. Bersamaan pula, ada sebuah arus besar yang membuat mereka terpecah belah. Sementara Nami dan yang lain masih di kapal mencoba untuk mencarinya. Tetapi saat ini mereka sulit mencari, karena sekarang mereka berada di bagian terdalam laut. Jadi terlihat kalau tempat ini tidak ada cahaya. Dan tak terduganya lagi, tempat ini adalah markas monster laut. Atas hal itu mereka bergegas pergi dari tempat ini. Namun resikonya pelindung mereka semakin tipis. Bahkan itu berkali-kali sampai akhirnya pelindung kapal tersisa hanya sedikit. Tak terduganya lagi muncul monster raksasa yang mirip manusia. Beruntungnya saat itu Luffy dan yang lainnya datang. Tapi kali ini Luffy datang bersama dengan Kraken. Jadi terlihat kalau Kraken telah dijinakkan. Atas hal tersebut juga, monster mirip raksasa tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Namun sebelum memasuki tempat tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan mereka. Bajak laut itu mengatakan kalau mereka tidak bisa ke tempat ini. Tapi jika Luffy mau menjadi bawahan dari bajak lautnya, mereka akan memperbolehkan masuk. Seperti yang terlihat, Luffy pun menolaknya. Akan tetapi saat ini mereka tidak berniat untuk melawan mereka. Karena sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Alhasil mereka melaju dengan mengorbankan pelapis kapal. Tapi dengan adanya itu, mereka semua bisa kabur. Tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Karena mereka terjebak di dalam laut untuk memasuki pulau manusia ikan. Karena tembok pertama memasuki pulau manusia ikan harus menembus arus. Dan jika mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati. Singkat cerita, dengan adanya hal tersebut, mereka terdampar di sisi lain pulau manusia ikan. Beruntungnya Luffy,
Chopper, Usopp, dan Sanji telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lain telah terdampar di sisi pulau. Cerita dimulai dari Luffy dan yang lain telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lainnya masih terpecah belah di sisi pulau. Yang mana Robin, Nami, dan Franky terdampar di suatu pantai. Sedangkan Zoro tersesat di pulau ini. Nah, kita mulai dulu ke arah dari Luffy dan yang lain. Di mana saat itu Luffy sangat senang karena Kemi telah menyelamatkannya. Setelah berbasa-basi yang cukup lama, Kemi mengantar mereka untuk berkeliling ke Pulau Manusia Ikan. Di waktu itu, Kemi juga menjelaskan kalau di Pulau Manusia Ikan ini dibagi beberapa kota. Tapi yang paling utama adalah tempat berbahaya di pulau ini. Tempat itu bernama Distrik Manusia Ikan. Yang mana tempat itu adalah tempat kawasan bebas hukum. Karena di sana adalah tempat dari anak-anak terbuang. Bahkan Hachi, Arlong, dan Jinbei dulu juga tinggal di sana. Sesaat di sana ada hal yang menarik. Pertama, mulai dari ada cahaya matahari dan ada udaranya. Tetapi hal itu belum dijelaskan. Yang pasti ada sesuatu bagaimana cahaya bisa ke tempat itu. Kedua adalah ada sebuah kendaraan umum untuk mengantar seseorang. Namun bedanya kendaraan umum itu adalah sebuah ikan yang dilengkapi dengan pelindung kapal. Tentunya di Pulau Manusia Ikan pasti ada banyak duyung di sana. Mengingat tempat ini adalah tempat lahir dan para berkumpulnya para duyung di dunia. Luffy yang melihat hal tersebut tampak terkejut, karena mereka baru pertama kali melihat para duyung kecuali Kemi. Dan benar saja mereka bisa melihat banyak duyung di sana. Bahkan mereka menganggap kalau hal ini adalah sebuah mimpi. Atas hal tersebut, Sanji yang telah terpesona akhirnya bermain-main dengan mereka. Anehnya, Sanji tidak terpengaruh oleh penyakit anehnya. Di sela-sela istirahat dan menikmati keindahan Pulau Manusia Ikan, Luffy memberitahu kepada Kemi kalau ia sangat ingin menemui seseorang di sini, yaitu Jinbei. Karena berkat dia dahulu, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan karena telah kehilangan kakaknya. Namun di sini, Kemi menjelaskan kalau Jinbei tidak ada di sini. Lantaran di tahun sebelumnya Jinbei telah mengundurkan diri dari Shichibukai karena suatu alasan. Namun hal tersebut tidak membuat Luffy menyerah. Karena pasti Jinbei ada di suatu sisi di pulau ini. Lantaran mereka dulu sudah berjanji untuk bertemu setelah Luffy telah usai latihan. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh 3 pangeran. Sebelum cerita lebih jauh, kami akan menjelaskan dahulu bahwa di Pulau Manusia Ikan ini ada sebuah kerajaan. Yang mana kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Neptune. Sementara 3 anaknya yang bernama Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manaboshi. Tapi masih ada 1 anak perempuan lagi. Ia bernama Shirahoshi. Tetapi sekarang Shirahoshi telah disembunyikan karena suatu alasan. Kembali lagi ke cerita. Yang mana Fukaboshi dan 2 saudaranya sedang mencari bajak laut Mugiwara. Namun beruntungnya Kemi dan duyung lainnya menyembunyikannya. Dengan alasan, Kemi berprasangka kalau Fukaboshi mau menangkapnya. Oleh karena itu mereka menyembunyikan Luffy dan yang lain. Alhasil Kemi dan lainnya membohongi Fukaboshi bahwa Luffy tidak ada di tempat ini. Dalam sisi Fukaboshi, sebenarnya mereka ingin memberitahu kepada Luffy bahwa Jinbei sudah menunggunya di suatu tempat. Jadi karena Luffy tidak ada di tempat ini, Fukaboshi pun akhirnya pergi ke sisi pulau lainnya. Di waktu yang sama pula, saat Sanji bersembunyi bersama duyung, tiba-tiba penyakitnya kambuh, yang mana ia terpepet para duyung di sana. Atas hal tersebut Luffy dan yang lain kebingungan, karena Sanji telah kehilangan banyak darah. Bahkan tak terduganya lagi muncul bajak laut kemarin, di mana mereka mencoba untuk menangkap Luffy. Tetapi Luffy yang sedang buru-buru langsung menghajar dengan singkatnya. Tapi tak terduganya lagi mereka ditolong oleh seseorang lagi. Bahkan Luffy juga terkena racun dari orang tersebut. Di suatu sisi, Kemi memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih kapal dari pangeran. Tujuannya untuk membawa Luffy ke suatu tempat. Alhasil setelah beberapa lama mencari, akhirnya Sanji terselamatkan. Tetapi tak lama kemudian Sanji pingsan lagi, dikarenakan ia telah kehilangan banyak darah. Jadi untuk sementara waktu Chopper akan merawatnya. Nah, di sini pula terungkap kalau Luffy yang tadi terkena racun tidak berefek kepadanya. Kemungkinan saat ini Luffy sudah kebal terhadap racun. Di lain tempat ada kejadian tak terduga lagi, di mana Kiribu yang sebelumnya ditahan di gentong yang dibuat Franky,
Tiba-tiba ada para duyung yang membukanya. Atas hal itu, Kiribyu bebas. Setelah terbebas, ia berniat untuk menculik semua duyung untuk diperjualbelikan. Kembali ke arah Nami, Franky, dan Robin, di mana mereka sedang mencari informasi tentang pulau ini. Namun di tengah perjalanan, Franky dan Robin ingin pergi sendiri-sendiri, di mana Franky ingin menemui saudara Tom di sini. Sedangkan Robin akan pergi untuk menemukan peninggalan kuno di tempat ini, lantaran ia mendapat kabar kalau Poneglyph ada di Pulau Manusia Ikan. Berpindah lagi ke Luffy, yang saat itu Luffy dan Usopp diajak oleh Kemi untuk berkeliling, sementara Chopper akan merawat Sanji. Waktu itu Kemi mengenalkan Luffy ke peramal terbaik di Pulau Manusia Ikan. Orang itu bernama Madame Shirley, yang mana Madame Shirley bisa melihat masa depan dengan keakuratan yang tinggi. Dan rumornya ia telah membuktikan beberapa kejadian, termasuk kematian Shirohige. Nah, setelah ke tempat itu, Kemi membawa mereka ke tempat dari Papag, yang mana saat di sana mereka bertemu dengan Brock. Jadi orang yang menyelamatkan Brock adalah Papag. Tak lama berselang, Papag membawa mereka ke rumahnya, dengan alasan ia ingin membalas budi karena telah menyelamatkan 2 tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan terlihat kalau ada poster buronan bajak laut yang cukup terkenal. Bajak laut itu adalah Vanderdecken. Tepatnya bajak laut itu adalah bajak laut yang bersama dengan monster sebelumnya yang mereka temui. Lalu Kemi menjelaskan kalau Decken telah diburu oleh pasukan kerajaan, dengan alasan Decken sering mengancam putri kerajaan Shirahoshi. Oleh sebab itu kerajaan menutup kamar dari Shirahoshi selama 10 tahun agar anaknya tidak dalam bahaya. Di sini juga terlihat kalau di tempat ini sekarang telah dikuasai oleh salah satu Yonko, yaitu Big Mom. Tetapi di sini Big Mom melindungi pulau ini bukan secara gratis, melainkan mereka harus berusaha keras untuk membuat permen. Dan jika membantah, maka pulau ini akan dihancurkan. Luffy yang mengetahui hal itu hanya diam saja. Di lain sisi, tiba-tiba Madame Shirley mendapatkan penglihatan yang berbahaya, di mana ia melihat kalau kelompok topi jerami akan membahayakan Pulau Manusia Ikan mendatang. Untuk itu, ia meminta semua penduduk dan pasukan kerajaan untuk menangkap dan menghentikan mereka, karena jika tidak, maka masa depan itu akan terjadi. Scene berpindah lagi ke Luffy yang sampai ke rumah dari Papag, dan tak terduganya di sana ia bertemu dengan Nami. Saat di sana Nami menjelaskan kalau Robin dan Franky sedang melakukan urusannya masing-masing. Oleh sebab itu sekarang dirinya sendirian. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba raja kerajaan mendatanginya. Namun kedatangannya ke sini bermaksud baik, yaitu Neptune mau menjamu mereka ke kerajaan. Dengan alasan topi jerami sebelumnya menyelamatkan ikan hiu peliharaan dari Shirahoshi. Hal tersebut membuat Luffy senang karena sebentar lagi ia akan makan-makan. Di tengah perjalanan ke sana diperlihatkan kekonyolan dari Neptune, di mana ia juga sama bodohnya dengan Luffy. Sesaat itu juga Neptune juga menjelaskan kenapa pulau ini ada cahaya dan udara. Hal itu bisa terjadi karena ada sebuah akar yang sampai ke pulau ini. Oleh sebab itu di sini ada cahaya dan udara. Tetapi pihak kerajaan masih mencari tahu bagaimana bisa akar itu tumbuh sepanjang ini. Sesampainya di kerajaan, Luffy dibuat terkejut karena istana begitu megah dan indah. Nah, tempat ini juga berbeda dari tempat sebelumnya, yang mana tempat ini dipenuhi oleh air. Tujuannya agar para bajak laut tidak bisa menyerang kerajaan. Oleh karena itu, rumornya kerajaan Ryugi tidak bisa dibobol oleh bajak laut kuat sekalipun. Tetapi hal itu dibantah oleh Neptune, karena masih ada satu orang yang bisa menembusnya dengan mudah. Tepatnya orang itu adalah Vanderdecken, yang disinyalir Decken memiliki kekuatan yang berbahaya. Bahkan ia bisa menembus pertahanan terkuat kerajaan. Dan dalam waktu 10 tahun ini, Decken tidak menampakkan dirinya lagi setelah ia ditolak lamaran oleh Shirahoshi. Cerita bersingkat lagi saat Luffy dan yang lain sudah memasuki wilayah kerajaan. Namun saat itu Luffy yang sudah lapar pergi sendiri. Dan ternyatanya Luffy memasuki ruangan terlarang, yang mana ruangan yang dimasukinya adalah kamar dari Shirahoshi. Sesaat di sana, Luffy dibuat terkejut dengan penampakan dari Shirahoshi, yang mana Shirahoshi memiliki tubuh dan badan yang besar. Bahkan tubuhnya melebihi ayahnya. Tapi meski begitu, dia adalah orang yang cengeng. Hal tersebut membuat Luffy marah karena ia tidak suka orang yang seperti itu.
Sementara Nami dan yang lain masih menunggu perjamuan dari Neptune. Namun tak disangkanya setelah Neptune diberitahu kalau Madame Shirley telah meramalkan hal buruk dari topi jerami. Bahkan rumornya, bajak laut Mugiwara dianggap telah menculik para duyung. Padahal sebenarnya pelaku tersebut adalah Keribu. Tetapi Nami, Usopp, dan Brook tak diam saja. Bahkan tak terduganya, Zoro juga berada di tempat ini. Alhasil peperangan pun terjadi. Sampai akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mugiwara. Sesaat setelah itu tiba-tiba Fukaboshi menghubungi pihak kerajaan. Dan dengan bodohnya pula, Zoro mengancam pangeran untuk membawa Sanigo dan para teman-temannya kembali. Jika tidak, maka ia akan membunuh pasukan kerajaan. Hal tersebut membuat para pangeran yakin kalau topi jerami adalah orang yang jahat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy. Nah, kedatangan Luffy ke ruangannya membuat Shirahoshi takut dan senang. Namun setelah melihat Luffy adalah orang yang baik, ia tidak takut kepadanya. Dan itu terbukti dari Luffy yang menghentikan kapak yang dilemparkan oleh Decken. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertanya-tanya tentang keadaan sebenarnya. Shirahoshi menjelaskan kalau Decken memiliki dendam kepada dirinya, lantaran dahulu ia telah menolak lamarannya. Oleh sebab itu, Decken dendam kepadanya. Di situasi itu, Luffy juga memberitahu tentang dunia luar. Alasannya cukup mulia, agar Shirahoshi tidak bosan dan ingin pergi keluar. Benar saja, saat Luffy sedikit memancing untuk pergi keluar, Shirahoshi memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu makam dari ibunya. Dan tempat itu terletak di hutan laut. Mengetahuinya, ia mengajak Shirahoshi ke tempat itu. Bahkan ia berjanji kalau ia akan melindunginya dari apapun. Pada awalnya Shirahoshi menolaknya. Namun karena ia ingin pergi ke sana, ia pun menerima ajakannya. Dan bodohnya lagi, untuk tidak ketahuan para penduduk, Luffy menyembunyikan Shirahoshi di dalam perut hiu peliharaan. Di tempat lain diperlihatkan beberapa bajak laut yang sedang berkumpul, di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut terkuat dari manusia ikan. Mereka bernama Hori Jones dan Vanderdecken. Nah, mereka berdua berniat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Nah, sebelum kita mulai ceritanya lebih lanjut, kita perjelas dulu apa itu bajak laut manusia ikan. Nah, sekarang bajak laut manusia ikan dipimpin oleh orang yang bernama Hori Jones. Di sini, Hori terlihat sangat membenci manusia. Itu dikarenakan para manusia selalu memandang rendah para manusia ikan. Namun suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang bernama Arlong, di mana kelompok Arlong terlihat juga membenci para manusia. Dikarenakan dulu Arlong juga mendapatkan diskriminasi dari para manusia. Oleh sebab itu, Arlong yang awalnya hanya ingin menakut-nakuti saja malah kebablasan. Tetapi hal itu malah membuat Hori senang, karena dirinya sefrekuensi dengan idolanya. Mulai dari sini timbul kebencian terhadap manusia, dan dia berupaya keras untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya. Sampai suatu hari saat ia besar, ia mendapati kabar bahwa bajak laut Arlong telah dikalahkan oleh bajak laut Mugiwara. Dan karena hal tersebut juga membuat Hori sangat marah dengan kelompok dari Luffy, mengingat mereka telah mengalahkan idolanya. Jadi sekarang ia juga berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Luffy. Nah, itulah sepenggal kisah dan awal mula kebencian Hori terhadap manusia. Kembali ke cerita lagi, yang saat itu mereka sudah sepakat untuk beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hori sekarang sudah keterlaluan. Namun apa daya, apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hori. Dengan alasan ia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, ia meminta Decken untuk membunuhnya. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari Decken yang cukup menarik, di mana ia bisa menarget seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini ia hanya bisa memasang satu target. Karena satu target lainnya ia telah diarahkan kepada Shirahoshi. Menariknya pula, jika ia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang ia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Decken dan Hori pun mulai bergerak. Pertama dimulai dari Decken yang melempar budak manusia ke kerajaan, dengan alasan agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk.
Atas hal itu, Daken dan Hody pun masuk ke dalam untuk memulai rencana kedua, di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana ia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Atas hal itu tidak membuat ia takut, karena ia juga berencana untuk membalaskan dendamnya. Dalam keadaan itu, Zoro berubah pikiran langsung menargetkan untuk menyerang Hody. Pada titik tertentu, Daken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu, Zoro melakukan suatu cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hody tidak diam saja, karena ia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hody bukanlah orang yang kuat, namun ia bisa sekuat ini karena ia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya maka umur mereka akan menjadi pendek. Dan karena hal tersebut Zoro kesulitan melawannya. Tapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya, meski di dalam air sekalipun. Sementara di sisi lain Nami memanfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Kemi. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk meminta tolong. Sedangkan Usopp dan Brock tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu Zoro akhirnya bisa menebas Hody hingga tak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena bawahan dari Hody juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune, dengan alasan ia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup. Di sisi lain, Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam dari ibunya, yang ternyata pula Robin dan Franky juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan, Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu, Luffy pun menemui mereka. Namun tak terduganya lagi, Hiu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Alhasil di kondisi saat ini, Luffy dan yang lain sedang terpojok, karena mereka tidak dipercaya oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Daken telah sampai dan berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tetapi itu tak terjadi, karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu, Luffy dan yang lain bergegas pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Cerita kali ini dimulai dari Luffy yang tiba di hutan laut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Franky dan Sanigo. Yang mana di sana Franky bertemu dengan kawan lamanya yaitu saudara dari Tom. Bahkan tak terduganya lagi, Jinbei juga di sana. Pastinya ia menunggu kehadiran dari Luffy dan teman-temannya. Tak berapa lama berselang, Nami juga datang. Di waktu yang tepat, Jinbei baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan ia berada di sini karena ia ingin mengantar Shirahoshi ke makam dari ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang, di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hody. Bahkan Zoro, Usopp, dan Brock masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbei terkejut karena dugaannya benar bahwa Hody mau membalaskan dendam. Atas hal tersebut Jinbei meminta maaf atas membawanya ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hody juga mulai bergerak. Dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menentang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seseorang yang diduga ratu di pulau ini, yang bernama Otohime. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, penduduk kota telah bimbang. Parahnya lagi, aliansi akan membunuh seseorang yang tidak mau menginjak foto itu. Dimulai dari sini kekacauan di pulau manusia ikan menjadi memuncak. Berpindah ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi melawan Hody. Jadi saat ini ia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tak disangkanya di sela-sela merencanakan untuk kabur, Hody tiba-tiba bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hody memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu kemampuan fisiknya berkali-kali lipat. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Lalu ia pun mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun ia tidak menyerang Hody, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara dirinya akan mengorbankan dirinya lantaran saat ini hanya itulah yang ia bisa.
namun tak terduganya hal baik menghampirinya. Namun tetap saja Hody tidak membiarkannya. Alhasil Neptune bersama dengan Zoro dan lain tertangkap. Lalu setelahnya Hody berniat membawa Neptune ke tengah kota. Nantinya ia akan mengeksekusi Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hody meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana. Lantaran ia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang ia buat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy lagi. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Nah, di tempat tersebut, mereka membahas tentang alasan dari Hody dan kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei, yang mana Nami merasa marah kepada Jinbei. Karena rumornya mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawabnya. Di saat itu Jinbei pun terkejut, karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu kru dari Luffy. Nah, untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya. Jinbei menjawab kalau itu adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal mula kebencian manusia ikan dan kebencian dari Arlong. Dulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Nah, di pulau ini Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahiran saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune. Selain itu, Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan. Lantaran di sana hanya ialah orang terkuat. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang. Tujuannya sangat mulia, yaitu ia ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka, di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya. Sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut, agar ia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk membunuh manusia. Sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu ia mencari kedamaian. Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbei belajar banyak hal tentang kedamaian menurut Ratu. Karena di saat menjaganya, ia pun terkejut saat Ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para penduduknya. Kadang juga Arlong yang memiliki visi yang berbeda pun sering menentang Ratu. Jadi terlihat kalau kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian, Tiger akhirnya telah pulang berpetualang. Dan seperti yang terlihat, Jinbei dan Arlong juga senang akan kehadirannya kembali. Lalu setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangan selama 2 tahun ini. Yang mana ternyata dalam 1 tahun lalu ia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana ia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan, karena semasa di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar tersebut sangat terkejut, karena sebelumnya ia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan, yang mana ia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya, ia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu, ia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Cerita bersingkat lagi saat Tiger telah membebaskan para budak tersebut. Bahkan buah bersaudara dulu bisa terlepas juga karena Tiger. Nah, setelah terlepas, Tiger membentuk sebuah bajak laut yang bernama Matahari, di mana ia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Bahkan Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, ia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Nah, meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger, karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan. Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong juga gabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger.
Namun dalam sisi Arlong, ia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Nah, cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini, di mana bajak laut matahari sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Di seiring berpetualang menjadi bajak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak membunuh manusia. Karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti mereka. Di awal perkataan dari Tiger selalu dijaga dengan baik. Namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya buta. Alhasil, ia melanggar dan membunuh manusia. Tetapi anehnya Tiger tidak memarahi Arlong. Lantaran ia juga tidak tahu apakah dengan cara yang ia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan ia berkata kepada Jinbei kalau ia takut dengan dirinya sendiri. Alasannya, ia juga sama seperti Arlong, yang mana ia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime, bahwa suatu saat ada seseorang yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut. Dan baru kali ini ia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan, Otohime masih memberdayakan untuk mendukung rencananya untuk berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta semua tanda tangan dari semua para penduduknya. Dan nanti jika surat itu terkumpul, ia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata hal itu sulit untuk meyakinkan para penduduk, dikarenakan para penduduk masih membenci manusia. Namun di sini Otohime tidak menyerah. Bahkan dia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi terlihat kalau tekad dari Otohime sangatlah besar. Alhasil usahanya membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan. Karena ia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang ia hanya mendapatkan 1% saja. Padahal waktu yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangan tentang anak perempuan tersebut, lantaran anak itu adalah manusia. Tetapi akhirnya Tiger membawanya ke kapalnya. Lalu setelahnya diperlihatkan hal yang sangat canggung, di mana anak tersebut berperilaku aneh. Yang mana ia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan bunuh aku. Di saat itu adalah salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya. Bahwa anak itu berperilaku seperti itu karena ia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat ia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Benar saja, sesaat Tiger membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin, mereka mulai iba kepadanya. Beruntungnya, Hachi bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu, Arlong masih tidak terima dengan manusia itu. Karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semua terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Ia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang, agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ Tiger memiliki sebuah harapan, bahwa dengan adanya Koala, maka kebencian krunya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih ada timbul masalah, di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide pun memberitahu semua krunya, yaitu untuk akrab juga dengan manusia di sekitar Koala saja, yaitu dengan cara mengenal mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan ditakutkan lagi? Jadi pepatah benar adanya bahwa tak kenal maka tak sayang. Pulau demi pulau mereka lewati sambil bergembira, karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika akhirnya mereka sampai di desa dari Koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarnya sendirian, karena ia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum perpisahan dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti ia akan menceritakan kalau manusia ikan masih ada orang yang baik. Hal itu membuat Tiger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud.
Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba para penduduk memanggil angkatan laut. Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil ia dibuat terpojok. Namun beruntungnya Jinbei datang dan membantunya. Sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Naasnya setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya lagi ia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu, saat itu ia masih memegang teguh mimpinya. Dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada Pulau Manusia Ikan. Alhasil, akhirnya Tiger mati dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu pun tidak bisa apa-apa. Namun dimulai dari sini, Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara dalam sisi Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghapus semua angkatan laut. Tak terduganya di sana ada Kizaru. Alhasil ia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tak terduganya lagi, Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan dari Arlong yaitu ia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia apapun yang terjadi. Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang ia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika ia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya ia menolaknya. Namun ia akan memanfaatkan jabatan tersebut agar manusia ikan tidak diburu oleh pemerintah lagi. Ia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai. Dan yang paling penting adalah ia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut ia akan menerima keuntungan yang besar. Meskipun ia tahu, ia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang membunuh Tiger. Tak terduganya lagi, meski Arlong telah dibebaskan, ia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi Shichibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi-jadi. Alhasil, ia membuat bajak lautnya sendiri. Dan sejak saat itu, bajak laut matahari telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di Pulau Manusia Ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Dimulai dari situ juga, ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana. Karena bisa jadi Arlong telah memanipulasinya. Nah, itu adalah sepenggal kisah dari terbentuknya dan terpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Otohime, yang mana sesaat kabar dari Tiger telah mati dibunuh oleh manusia. Para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan. Karena apa yang ia lakukan saat ini telah sia-sia. Nah, di kondisi yang seperti itu ia tidak sengaja mabuk. Tak terduganya lagi, ia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk. Bahwa ia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar curahan hati dari Otohime tergugah, tapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubi Toko pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Benar saja, yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya, ia adalah Tenryubito yang bernama Sen. Melihat hal itu semua kebingungan. Apalagi di sini Sen juga bertindak bodoh. Yang mana ia mengancam membunuh jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Sen. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Benar saja, saat itu mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatannya dahulu. Namun naasnya sesaat ingin membunuhnya, tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat ia memiliki kemampuan Kenbunchoku Haki. Seperti yang terlihat, hal itu malah dimanfaatkan oleh Sen untuk menyandera Otohime. Hal itu membuat semua terkejut, karena Sen tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menegangkan seperti itu, tiba-tiba muncul si King di pulau ini. Dan ternyata, hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi menangis. Atas hal tersebut juga membuat kekacauan itu berhenti. Sementara Sen akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Cerita dimulai dari Sen yang sembuh dari luka parahnya. Lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan
agar Sen bisa kembali pulang. Tak terduganya Otohime juga ikut. Tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu semua penduduk pun tidak terima, karena bisa jadi Sen bisa membunuhnya di tengah perjalanan. Tetapi karena tekad dari Otohime, Neptune pun mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita, Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya, ia mendapatkan surat perdamaian itu. Namun dengan satu syarat, yaitu ia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah tiba kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran. Dan ia meminta janji kepada ketiga pangeran untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda. Yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan keburukan. Kabar baiknya kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjadi jembatan agar manusia ikan bisa berdamai dengan manusia. Besok harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian. Dan tak terduganya pula, semua telah mempercayainya. Bahkan ia mendapatkan suara yang melebihi kuota. Di kesenangan itu tak disangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah ditembak oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia. Namun manusia itu telah mati saat dibunuh oleh Hodi. Jadi di waktu yang genting itu mereka tidak bisa memperjelas apakah alasan manusia itu menembak ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali. Namun dalam sisi Otohime yang hampir sekarat, ia berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang membunuhnya. Karena ia tidak ingin kejadian sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya. Bahkan ia juga beranggapan sama untuk membenci manusia melebihi dari apapun. Tapi kemarahannya kembali lega saat ia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga ia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar, terutama Shirahoshi. Karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya, mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam sisi Fukaboshi yang sudah berjanji pada ibunya melakukan sesuatu tak terduga. Di mana ia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia. Karena ia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita. Setelah Nami mendengar cerita dari Jinbei, ia pun sadar kalau sebenarnya Jinbei tidak ada hubungannya dengan Arlong. Karena orang yang paling ia benci adalah Arlong seorang. Hal itu membuat Jinbei senang dan berterima kasih. Lalu setelahnya, Hachi yang sudah tersadar mengatakan kepada Jinbei kalau Hodi sekarang sudah berbeda, di mana Hodi ini lebih kejam ketimbang Arlong. Bahkan Hodi bukan membenci manusia saja, tetapi ia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi juga menjelaskan apa tujuan dari Hodi yang sebenarnya, bahwa Hodi ingin membunuh semua keluarga kerajaan terutama Shirahoshi, mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Di waktu yang sama pula Hodi menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan, bahwasanya dirinya akan mengeksekusi Neptune di tengah kota, dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna. Pastinya juga dirinya yang akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hodi juga diperlihatkan di sini, yang mana ia akan berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Ia juga akan membunuh semua orang yang telah mendukung Otohime. Alhasil sekarang membuat suasana menjadi kacau dan mencekam. Jinbei yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini pula Luffy juga berniat untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Jinbei. Jinbei memintanya untuk tidak melakukan apapun, karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hodi, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini Luffy masih tetap ingin kekeh untuk membantunya, dengan alasan temannya juga ditangkap oleh Hodi. Namun tetap saja Jinbei tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya. Sementara dalam sisi Jinbei pun juga demikian, karena ia harus menghentikan Luffy di sini. Karena jika tidak maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang, yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah poneglyph di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbei terhenti.
Sementara di sisi pulau, kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hodi menjadi-jadi, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hodi. Dengan adanya itu, mereka semakin kuat dan brutal. Setelah semua itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan Hodi sebelumnya. Beralih ke Hodi yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan, Hodi merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu, ia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakit tersebut. Naasnya karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hodi berevolusi lagi, yang saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan serangan biasanya saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu juga membuat Hodi semakin percaya kalau ia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu setelahnya ia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara pengeksekusian Neptune. Di saat persiapan tersebut tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga. Karena di sana semua bajak laut Hodi telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Parahnya, ketiga pangeran itu bisa dikalahkan oleh para aliansi. Karena hal tersebut pihak kerajaan menjadi sulit. Apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain, terlihat kalau Jinbei dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja. Jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Nah, di tengah perjalanan ke sana, tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hodi. Alhasil mereka pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota. Hodi yang mengetahuinya pun tambah senang, karena hari ini ia cukup beruntung. Beruntungnya lagi Jinbei juga ikut tertangkap oleh bawahannya. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Keadaan menjadi memburuk lagi ketika semua bawahan dari Hodi berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau impiannya sebentar lagi akan terwujud. Namun kesenangan dari Hodi disangkal oleh Madam Charlie, di mana Madam mengatakan kalau rencana dari Hodi tidak akan berhasil, mengingat ia bisa melihat masa depan kalau pulau ini hanya bisa diubah oleh kelompok topi jerami. Mendengarnya, Hodi sangat marah. Bahkan ia menyerang Madam hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu, semua penduduk dan pihak kerajaan pun ketakutan. Karena sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mengalahkan Hodi. Di kesempatan itu pula Hodi memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu ialah yang membunuh Otohime. Yang mana dulu ia menyewa manusia hanya untuk membakar surat dari Otohime saja. Sementara Hodi yang akan menembak Otohime sendiri. Namun rencana tak berhenti begitu saja. Ia membuat manusia tersebut sebagai pelaku atas pembunuhan Otohime. Dengan alasan jika manusia yang membunuh Otohime, maka kebencian manusia ikan akan kembali. Dan ternyata benar hal itu membuat kebencian terulang. Semua orang yang mengetahuinya sangat terkejut. Tetapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam sisi Shirahoshi tidak sedih. Karena ia sudah mengetahui siapa pelaku tersebut 8 tahun yang lalu. Yang mana ia mengetahuinya berkat hiu peliharaannya. Namun saat itu ia tidak membeberkan hal itu. Dikarenakan ia tidak ingin melanggar janji kepada ibunya. Yaitu tidak membenci siapa yang membunuh si pelaku. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi. Lalu setelahnya penduduk yang sudah tidak tahan lagi dengan para keluarga kerajaan disakiti, mereka meminta kelompok topi jerami untuk menghancurkan pulau manusia ikan. Karena hanya mereka saja yang bisa mengalahkan Hodi. Hal itu membuat Hodi semakin marah. Alhasil ia mempercepat eksekusi dari Neptune. Semua orang yang melihatnya pun tidak bisa berkata-kata. Tetapi sesaat pedang itu mengenai Neptune, Luffy tiba-tiba keluar dari perut hiu dan langsung menghajar Hodi sampai terlempar jauh. Semua yang mengetahuinya sangat senang, dan sekarang mereka menganggap kalau ada manusia yang baik seperti kelompok topi jerami. Ternyata kemunculan dari Luffy bukanlah sebuah kebetulan, karena semua ini telah direncanakan oleh Jinbei agar Luffy bisa menjadi pahlawan. Dan seperti yang telah direncanakan, akhirnya itu pun terjadi. Ternyata Luffy tidak sendirian. Ia juga bersama dengan yang lain, di mana Sanji dan yang lain menyelamatkan Zoro yang berada di istana. Sementara Robin dan Nami membantu Luffy.
Dengan datangnya Nami dan Robin membuat keadaan menjadi tenang. Bahkan mereka berhasil mencuri kertas dari Otohime yang dibawa oleh bawahan Hody. Sementara Robin juga berhasil membuka sebuah rantai kekangan dari Neptune dan yang lainnya. Tak berapa lama juga, Sanji dan Zoro akhirnya datang bersama kapal Going Merry. Dan dengan hal itu menandai bahwa semua kru topi jerami sudah lengkap. Di lain sisi, Hody yang terkena serangan Luffy sebelumnya masih bisa bangkit. Dan penuh amarah, Hody meminta semua 100.000 bawahannya untuk menyerang topi jerami. Tetapi hal itu tidak membuat Luffy ketakutan. Malahan ia menuju ke tengah sendirian. Lalu diperlihatkan hal yang sangat keren dan cukup bersejarah, di mana Luffy menggunakan haki rajanya untuk menumbangkan separuh dari bawahan Hody. Seketika semua orang pun terdiam dan ketakutan, karena topi jerami memang sangat kuat dan mengerikan. Dan dengan hal itu juga menandai pertarungan besar dimulai. Singkat cerita, kita diperlihatkan satu persatu kemampuan dari para kru Mugiwara. Pertama kita mulai dulu dari Chopper, di mana Chopper sekarang bisa menguasai beberapa perubahan bentuk yang sempurna. Terutama sekarang ia bisa menguasai bentuk liarnya. Kedua adalah Usopp. Usopp sendiri sekarang sudah beberapa menguasai teknik gabungan yang cukup kuat. Dengan kekuatan barunya itu, ia bisa bertarung sendirian, mengingat sebelumnya ia hanyalah seorang pengecut. Sedangkan Nami dan Robin juga tak kalah hebat, di mana mereka berdua juga semakin mahir mengasah gaya bertarung mereka. Berikutnya Franky dan Brock. Kedua karakter ini juga semakin kuat dan gila, di mana Brock bisa membuat es dari pedangnya. Sementara Franky menciptakan sebuah robot yang penuh senjata. Dan yang paling utama adalah Zoro dan Sanji. Pastinya mereka berdua juga kuat. Kita mulai dulu dari Zoro. Zoro sekarang bisa membelah apapun termasuk besi. Sementara Sanji bisa terbang layaknya kekuatan dari CP9 dahulu. Jadi meskipun kelompok Luffy hanyalah bersepuluh orang saja, tetapi mereka bisa mengimbangi separuh kekuatan dari bawahan Hody. Jadi untuk sekarang ini pihak Hody yang sedang terpojok. Nah, di saat terpuruk, Hody memanggil salah satu monster laut. Ternyata yang dipanggil adalah Kraken. Di sini Kraken diancam untuk membunuh Shirahoshi. Jika tidak, maka saudaranya akan dibunuh. Hal itu membuat Kraken ketakutan. Alhasil ia menuruti Hody dan hampir membunuh Shirahoshi. Namun itu tak terjadi karena Luffy berjanji akan melindungi Kraken dan saudaranya. Lalu setelah Luffy yang sudah kesal pun menyerang Hody secara bertubi-tubi. Bahkan ia melapisi serangannya itu dengan Bushoshoku Haki. Atas hal itu yang tadinya Hody masih bisa menahan serangan, sekarang satu persatu serangan Luffy bisa menghantam tubuh Hody hingga terluka cukup parah. Namun masalah masih belum berakhir. Karena tiba-tiba muncul sebuah kapal besar yang bernama Noah tiba-tiba melayang di atas pulau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Decken, di mana Decken ingin menghancurkan Shirahoshi termasuk pulau manusia ikan sendiri. Hal itu membuat semua terkejut. Karena pastinya jika Shirahoshi tidak pergi, maka kapal itu akan terus mengincarnya. Sementara yang lain yang melihat hal itu juga kebingungan. Bahkan penduduk mengatakan kalau tidak ada harapan lagi jika kapal itu menabrak pulau manusia ikan. Sedangkan di sisi Hody juga ia kaget, karena Decken berkhianat kepadanya. Namun hal itu juga membuat Hody senang, karena jika Decken bisa membunuh Shirahoshi, maka tidak ada yang ditakutkan lagi. Cerita kali ini dibuka dengan Shirahoshi yang berniat menyelamatkan pulau dari incaran Decken, di mana Shirahoshi pergi ke atas pulau agar Noah tidak menyentuh pulau ini. Karena jika itu terjadi, maka kehancuran akan tiba. Sementara semua orang yang melihat pengorbanan dari Shirahoshi sangat terkejut. Namun dengan Shirahoshi yang pergi ke atas membuat pulau ini aman. Namun Shirahoshi tidak aman lagi, karena Noah akan selalu mengincarnya sampai Decken melepaskan kekuatan buah iblisnya. Para penduduk yang mengetahuinya tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menghentikan dengan menarik rantai dari Noah agar kapal berhenti. Padahal upaya tersebut sia-sia, dikarenakan Noah berukuran separuh pulau manusia ikan. Namun mereka tetap melakukannya dengan alasan hanya untuk menghambat agar Shirahoshi bisa kabur sejauh-jauhnya. Di lain sisi, Hody yang sedang marah kepada Decken mencoba naik ke kapal Noah. Dan seperti yang diketahui dengan kekuatannya yang sekarang, ia mencoba merangkak untuk menaiki kapal lewat rantai yang masih berada di bawah. Luffy yang mengetahuinya akhirnya bergerak.
yang mana ia meminta Sanji untuk melemparkannya ke kapal tersebut. Sampai suatu ketika dengan bantuan dari Sanji, Luffy akhirnya terlempar lebih jauh ketimbang Hody. Tapi Hody tidak diam saja. Ia juga bersusah payah naik ke atas untuk membunuh Decken. Dengan alasan jika nanti Decken mati, maka Noah akan jatuh tepat di bawah pulau. Di sisi Shirahoshi, ia mencoba pergi sejauh-jauhnya. Namun dirinya sekarang tidak sadar kalau ia hanya pergi ke atas saja. Jadi ia belum mengetahui kalau Hody memanfaatkannya untuk membuat kapal menjadi ke arah tengah. Dan seperti yang terlihat berkat Shirahoshi sekarang, Noah sudah keluar dari gelembung pulau manusia ikan. Dan sekarang kapal itu sudah berada di lautan lepas. Hal itu juga membuat posisi dari Luffy sangat terpojok, karena ia tidak bisa melakukan serangan secara bebas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hody untuk menyerang Luffy, mengingat ketika seorang manusia ikan di bawah laut maka kekuatan mereka akan maksimal. Seperti yang diketahui, Hody bisa memajukan Luffy di posisi itu. Beruntungnya sebelum gelembung dari Luffy bisa pecah, tiba-tiba Fukaboshi menolongnya. Sedangkan dua pangeran lain mencoba menyadarkan Shirahoshi untuk pergi ke samping. Dari sini cerita akan berada pada kedua sisi, di mana sisi satunya pada pertarungan Luffy dengan Hody. Kedua adalah Shirahoshi dan dua pangeran melawan Decken. Kita mulai dulu dari pangeran yang melawan Decken. Di sana para pangeran hanya mencoba melindungi Shirahoshi agar pergi sejauh-jauhnya. Mereka juga tidak bisa menyerang Decken, mengingat Decken tidak memiliki celah. Sedangkan sisi yang lain, Fukaboshi dan Luffy telah disudutkan oleh Hody. Di sini pula Fukaboshi memiliki sebuah rencana, dan akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi sambil merencanakan serangan berikutnya. Sementara Hody yang telah kehilangan jejak memfokuskan incarannya kepada Decken. Seperti yang diketahui, Hody yang sangat marah langsung menusuk Decken. Namun Decken juga tidak diam saja. Ia juga menyerang Hody dengan kekuatan. Naasnya malah serangan yang ia buat tadi mengenai dirinya sendiri. Alhasil dengan itu Decken pun terkapar di bawah dek kapal. Setelah masalah yang dengan Decken selesai, sekarang Hody berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tetapi sebelum itu ada kabar baik untuknya, di mana Noah telah terjatuh dan tidak mengikuti Shirahoshi lagi. Jadi bisa dipastikan kalau Decken telah pingsan atau mati. Atas hal itu membuat Hody senang, karena sekarang incaran utama adalah Shirahoshi seorang. Luffy yang mengetahuinya sangat marah. Waktu itu ia menggunakan kesempatan tadi untuk membuat Hody terlempar ke arah Noah. Hal itu bertujuan agar ia bisa bertarung dengannya di sana, mengingat di sana ada gelembung udara. Tapi itu tak terjadi karena Hody telah mengantisipasinya dengan menghancurkan gelembung tersebut. Alhasil dengan adanya itu, Hody bisa menyerang Luffy dengan mudahnya. Beruntungnya lagi Fukaboshi melindunginya. Saat itu ia meminta Shirahoshi untuk tetap berada di dekat Luffy dan Noah. Dan sekarang ia akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan Hody. Namun Hody tidak diam saja, karena sekarang ia sudah muak dengan perkataan dari Fukaboshi yang mau menyebarkannya. Di saat itu juga terungkap kalau Hody ini sebenarnya tidak mendapati masalah dari para manusia. Namun karena lingkungannya yang sangat membenci manusia, ia pun menjadi terdoktrin. Dan sejak saat itu benih-benih kebencian dirinya timbul. Semakin hari kebencian itu pun semakin mendalam. Setelah mengatakan semua itu, Hody pun menebas Fukaboshi dengan mudahnya. Luffy dan Shirahoshi yang mengetahuinya hanya bisa melihatnya saja, karena sekarang mereka akan berfokus untuk rencana berikutnya. Sementara di bagian bawah, kru yang lain melawan para aliansi masing-masing. Dan seperti yang diketahui, mereka tidak kesulitan sama sekali. Akhirnya satu persatu dari para aliansi bisa dikalahkan oleh mereka. Beralih lagi ke arah Luffy kembali. Saat itu Luffy yang sedang terpojok, beruntungnya dirinya berhasil mengatasinya. Bahkan Luffy malah memojokkan balik. Dan dengan hal itu, Hody yang sudah mencapai batas pun akhirnya memakan pil steroid dalam skala yang banyak. Kabar buruknya lagi, Hody berevolusi kembali, yang mana sekarang ia terlihat lebih mengerikan. Namun beruntungnya saat itu juga rencana dari Fukaboshi hampir terselesaikan, di mana rencananya adalah untuk membuat gelembung baru di kapal Noah. Yang mana hal itu harus kerjasama dengan keamanan kerajaan untuk membuat gelembung. Nantinya pihak keamanan kerajaan akan menembakkan sebuah gelembung ke arah Noah. Namun resikonya mereka hanya bisa menembakkan gelembung satu kali saja. Jadi mereka harus menempatkan pada momentum yang tepat.
Tentunya rencana itu akan berhasil ketika kapal sudah dalam kawasan area penembak. Dan seperti yang kita ketahui, rencana itu berjalan dengan lancar. Lalu sekarang adalah giliran dari Luffy yang akan menghentikan Hody sambil menjaga gelembung agar tidak dihancurkan. Di bagian bawah masih ada masalah kembali. Dengan kekalahan para aliansi tadi, mereka masih tidak menyerah. Akhirnya mereka kembali bangkit setelah memakan pil steroid yang banyak. Dengan adanya hal itu membuat mereka semakin kuat lagi. Tapi sayangnya mereka belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan bajak laut topi jerami. Alhasil malah mereka yang dibuat babak belur. Setelah pertarungan di bagian bawah telah selesai, kru lainnya hanya bisa menunggu Luffy yang sedang bertarung dengan Hody di atas. Sementara pihak kerajaan meminta semua penduduk pergi dari pulau ini. Dengan alasan nanti jika Luffy tidak bisa menghentikan kapal, maka para penduduk masih bisa selamat. Namun penduduk yang melihat kegigihan dari Luffy pun tidak pergi. Alasannya mereka percaya kalau Luffy bisa menghentikannya. Sejak hal tadi, cerita akan berfokus kepada pertarungan antara Hody dan Luffy. Seperti yang diketahui, sekarang Luffy bisa bergerak secara bebas, di mana ia menggunakan kemampuannya secara maksimal. Ia melakukan hal itu agar Hody tidak semena-mena. Kali ini ia akan melapisi serangan dengan hakinya, karena tadi saat memakai haki, pasti Hody selalu terluka cukup parah. Benar saja, serangan demi serangan yang diarahkan Luffy bisa membuat Hody tidak berdaya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan jurus barunya yaitu Gomu no Red Hawk, di mana kekuatan tersebut cukup menarik, yang mana muncul kepalan api di genggaman tangannya, dan hal itu juga mirip seperti serangan dari es. Benar saja, serangan terakhir itu membuat Hody pun pingsan. Namun hal itu belum berhenti begitu saja karena Luffy masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan, yang mana ia harus cepat menghancurkan Noah agar tidak menghantam pulau. Dengan nekatnya Luffy mengerahkan Gear Third-nya untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata hal itu sangat sulit dilakukan, mengingat kapal itu berukuran besar dan terbuat dari barang yang cukup kuat. Alhasil Luffy hanya bisa melakukan yang ia bisa agar membuat kapal itu sedikit demi sedikit hancur. Shirahoshi yang melihat Luffy yang sudah terluka parah tidak tega. Lalu ia berniat untuk menghentikan Luffy. Tapi tak terduganya lagi tangisan dari Shirahoshi mengundang Raja Laut ke tempat ini. Namun mereka bukan menyerang, melainkan menghentikan kapal agar Luffy tidak menghancurkannya. Mengingat kapal ini penting bagi mereka. Shirahoshi yang mendengar perkataan dari Raja Laut kebingungan. Lalu dengan singkatnya Raja Laut mengatakan kalau kami bisa kesini karena dipanggil olehnya. Raja Laut menjelaskan kalau Shirahoshi adalah ratu baginya, dan kami adalah kekuatannya. Jadi kami bisa bergerak karena panggilan dari Shirahoshi. Mereka juga memberitahu kalau Noah adalah tugas mereka, yang mana Raja Laut ini ternyata adalah penggerak dari Noah. Jadi misteri yang terungkap kali ini adalah Raja Laut sangat berkaitan dengan Shirahoshi dan Noah. Namun hal itu belum dijelaskan lebih dalam lagi. Pastinya berkat Raja Laut, Noah bisa dihentikan dengan cepat. Setelah semua itu, Raja Laut membawa kapal itu ke tempat yang aman, karena kapal ini sangat penting suatu saat. Yang mana Raja Laut menyebut kapal itu dengan perjanjian dengan seseorang. Sedangkan dalam sisi Shirahoshi, ia langsung membawa Luffy yang telah terkapar karena kehabisan darah. Sementara dengan tertangkapnya Hody dan para aliansi membuat para pasukan Hody ketakutan dan menyerah terhadap kerajaan. Dan di sisi lain muncul masalah yang berarti, di mana tidak ada yang mau mendonorkan darah kepada Luffy karena peraturan yang ada. Atas hal tersebut kru topi jerami hanya bisa pasrah saja. Beruntungnya Jinbei mau mendonorkan darahnya. Karena saat ini ia adalah bajak laut bukan sebagai penduduk manusia ikan. Dengan adanya hal itu juga mengakhiri kebencian dan mengubah pandangan mereka mengenai manusia bukanlah sesuatu yang mengerikan. Sementara dalam sisi budak Hody juga berpikiran sama, karena tidak semua manusia ikan itu jahat. Setelah Luffy tersadar, ia meminta Jinbei untuk menjadi krunya. Namun Jinbei menolaknya karena ia memiliki masalah yang belum terselesaikan. Tapi ia berjanji kepada Luffy kalau suatu saat nanti ia akan bergabung dengannya. Di saat yang sama pula, Neptune mengajak mereka ke istana. Tujuannya ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan pulau ini. Alhasil pesta besar diadakan di sana. Dan seperti yang terlihat, Luffy dan kawan-kawan dianggap sebagai pahlawan. Di sela-sela itu, Robin bertanya satu hal kepada Neptune.
Di mana ia tahu kalau Poneglyph di sini bertuliskan permintaan maaf kepada seseorang yang bernama Joy Boy. Ia juga mendapatkan informasi dari Poneglyph di Skypiea kalau di tempat ini ada senjata kuno yang disebut sebagai Poseidon. Di sana Robin bertanya tentang kedua hal tersebut. Waktu itu Neptune mengatakan yang sebenarnya, bahwa suatu saat nanti ada seseorang yang datang memenuhi janji dari Joy Boy, dan nanti janji tersebut akan berkaitan dengan Noah. Tetapi di sini belum dijelaskan arti janji tersebut. Sementara untuk senjata kuno benar adanya kalau senjata itu ada. Alhasil ia mengungkapkan bahwa senjata Poseidon adalah anaknya yang bernama Shirahoshi. Hal itu membuat Robin terkejut. Tapi ia mempercayainya ketika tadi Shirahoshi berbicara dengan Raja Laut. Tadi sangkanya hal itu didengar oleh Keribu yang ada di sana. Alhasil Keribu mengganti niatnya untuk menculik Shirahoshi. Di tempat lain terlihat kalau Jinbei ada hubungannya dengan bajak laut Big Mom. Ternyatanya Jinbei adalah anggota dari Big Mom. Pastinya Jinbei bergabung dengannya karena ia ingin melindungi pulau manusia ikan. Setelah hal itu Jinbei memberitahu kabar besar kepada Luffy, kalau sebelumnya Sengoku telah mengundurkan diri. Dan sekarang yang menjadi Admiral adalah Akainu. Namun sebelum itu terjadi pertikaian yang besar, di mana Sengoku mengajukan Aokiji sementara petinggi memilih Akainu. Jadi diputuskan dengan pertarungan yang ketat, yang mana pertarungan tersebut berlangsung selama 10 hari. Akibat pertarungan mereka membuat setengah pulau membeku dan setengah lagi menjadi magma. Alhasil Akainu yang memenangkannya. Mengetahuinya Luffy tampak biasa saja, karena ia tidak tertarik dengan kabar itu. Namun dalam sisi pemerintahan rela kehilangan hal yang besar di mana Aokiji telah keluar dari Angkatan Laut. Di tengah kebahagiaan itu Luffy mendapati kalau Keribu ingin menculik Shirahoshi. Alhasil ia pun menghajar Keribu dan membuangnya ke sebuah tempat. Nami yang mengetahui kalau Keribu membawa semua harta kerajaan telah dicuri, ia meminta Luffy, Sanji, dan Zoro untuk mencarinya. Singkat cerita, Luffy dan lainnya berhasil mendapatkan kembali harta itu. Namun sesaat kembali, ia mendatangi sebuah kekacauan di tengah kota. Di mana kekacauan itu ternyata adalah dua anggota Big Mom yang ingin mengambil setoran permen untuk bulan ini. Luffy yang tahu hal tersebut mengatakan kepada mereka berdua kalau ia yang telah menghabiskan permen dari pabriknya. Hal itu membuat dua anggota tersebut marah. Lalu Big Mom yang mengetahuinya pun meminta penjelasan tersebut. Dengan marah, Luffy pun bernegosiasi kepada Big Mom kalau ia akan memberikan semua hartanya dan mengabaikan setoran untuk bulan ini. Pada awalnya Big Mom menolak tawaran tersebut. Namun akhirnya ia pun menerimanya tetapi dengan satu syarat, yaitu ia akan mengganti kemarahannya kepada bajak lautnya. Hal itu pun diterima olehnya, tapi Luffy juga mengatakan kalau ia akan menghajarnya di dunia baru. Setelahnya Luffy memberikan penjelasan itu kepada semua krunya. Jelas saja kabar itu membuat krunya ketakutan. Namun dengan adanya itu, pulau ini tidak akan diganggu lagi oleh Big Mom. Cerita berlanjut saat esok harinya, di mana hari itu adalah hari terakhir Luffy di sini. Di saat terakhirnya di pulau ini, semua penduduk kerajaan beserta para penduduk berterima kasih banyak kepada mereka. Tapi yang paling sedih adalah Shirahoshi, karena ia masih ingin Luffy berada di sini. Lalu Luffy menenangkannya kalau suatu saat nanti ia akan kembali lagi ke sini. Hal itu menandai akhir dari arc Fishman Island. Arc ini diakhiri dari diperlihatkan Hody dan para bawahannya yang telah dipenjara di bawah tanah. Dan di sini pula dilihatkan hal yang sangat mengejutkan, di mana Hody dan aliansinya menjadi tua. Ternyata itu adalah efek samping penggunaan pil steroid dalam skala yang banyak. Nah, itulah alur cerita dari One Piece Arc Fishman Island. Cerita pada arc kali ini bagus sekali, karena mengangkat tentang perbedaan ras, kebencian, dan banyak lagi. Jadi untuk arc kali ini adalah arc yang paling sempurna, karena kesedihan, kekonyolan, sejarah, dan pemecahan masalah ada di cerita kali ini. Jadi kami memberi nilai arc ini 9 dari 10. Dan nanti kelanjutannya adalah arc Punk Hazard. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.